Itu Pak. 016 plus 1 017. Iya. Wah, ini Sweet 17 bro. Sweet 17. Berarti 017 Untuk registrasi kita ke pusat Pak. Oh. Di semua chapter di Bali. Wai. Karena itu miliknya CB Bali otomatis nanti di share-nya ke masing-masing chapter. Oke. Satu registrasi ke pusat CBI. Oh, berarti 017 ya. Oh, Angka yang bagus sih menurut saya. Berarti, nah itu tadi Ji, berarti CB klub kita ini CB Tabanan sudah terregistrasi di CB Bali dulu. CB Bali, habis itu CB Indonesia. Berarti kita salah satu bisa dikategorikan klub resmi gitu kan, seperti yang saya bilang tadi ya. betul Pak. Sebenarnya ada ini ya, Ji, ada perbedaan nggak? Maksudnya ada ikatan khusus ya kalau kita klub yang sudah terregistrasi seperti itu? Menurut Aji nih? Menurut pendapat saya, kalau selama ini ya kita sudah terregistrasi juga ke CB Bali, begitu pun ke CBI, itu yang di luar Bali yang saya bilang, itu biasanya kan kalau misalnya kita hadir di suatu acara yang atau event besar ya, kita pasti akan ditanya. Ada di registrasi depan itu kan ada, kita baru masuk registrasi, ditanya kita dari klub mana. Ya, dari CB mana? Biasanya begitu. Akan kita dikasih piagam. Nah, disitulah nanti kita sampaikan kita dari CB Tabanan, yang induknya adalah itu CB Klub Bali, yang terregistrasi di CBI di 017 nomor induk kita. Seperti itu. Makanya kita di Tabanan dan mungkin teman-teman di chapter di Bali itu juga sudah terregistrasi ya di masing-masing kabupaten lah sudah menjadi chapter daripada CB Bali Pak. Seperti itu Pak. Oh, berarti kalau secara sederhananya kita bilang ketika saya contohnya, saya masuk ke klub CB Tabanan, orang saya udah anggota kok, anggota klub CB Tabanan. Kira-kira saya punya ya kesempatan lah nanti ke event di luar Bali. Dengan saya menyebutkan bahwa saya anggota atau mungkin ada identitas lain kayak KTA mungkin sih ya nanti ya. Ya pasti nanti dari kita di CB Tabanan memiliki KTA sendiri, dari CB Bali pun nanti akan dicetakkan dan bukan sudah terrealisasi saat ini. Betul. Saya juga punya KTA-nya. Oh, berarti itu fungsinya ya untuk kita bisa artinya bukan apa-apa ya, artinya mempermudah kita untuk masuk ke event atau acara CB di luar gitu ya. Gitu ya mungkin kira-kira aja ya. Dan biasanya kalau kita sudah istilahnya klub yang sudah ber-KTA, nah itu biasanya untuk jalan, nah pasti kan kesulitannya siapa tahu mungkin ketemu dengan petugas, tapi saya garis bawahi ya, itu tidak akan membebaskan kita dari rahasia dalam artian kelengkapan apapun, tidak akan membebaskan. Ya dong pasti ya kan. Tetapi itu pasti akan ditanya Anda dari klub mana? Nah, pasti. Karena pengalaman pribadi saya juga pernah. Oh gitu. Saya nyebrang ke luar Bali menghadiri salah satu acara. Saat itu ya mungkin teman-teman di luar tahu ya. Itu ladangnya sini kan Nganjuk ya. Mohon maaf. Wah. Sesepuh kita yang di Nganjuk. Kalau Nganjuk jangan ada dibilang Ji. Kalau Nganjuk itu bukan klub lagi, itu udah kotanya CB, bro. Saya ditanya Pak. Nah, kebetulan di penyeberangan. Ya. Kita kan ada pemeriksaan dulu. Ya, terus identitas. SIM kita keluarkan, KTP juga kita keluarkan, KTA juga kita keluarkan, dan kita juga dibekali surat jalan saat itu bersama ketua. Akhirnya ketemu sama petugas, ditanyakan, dari klub mana Dek? Nah, kan sudah, saya bilang, Pak, saya di CB Tabanan. CB Bali juga hidup saya dan mau berangkat kemana, ditanya. Nah, saya sampaikan, yuk. Kebetulan petugasnya itu saat itu dia tahu tentang persebian, ternyata memang itu memang ladangnya CB, dia bilang seperti itu. Bukan ladang sih, kayak orang nganggur aja. Maaf ya teman-teman di Nganjuk ya, bukan ladang sih ya. Kotanya CB. Saya tahu gitu ya. Saya sering lihat di YouTube-nya, di searching di Google tuh. Sebenarnya bukan memberikan kita keringanan begitu ya, bukan memberikan kita keringanan, tapi kalau kita sudah terdaftar atau terregistrasi di sebuah klub, itu artinya perjalanan kita aman. Betul ya, gitu ya.
kan CB Bali nih ya, kebetulan bahwa beliau ini adalah bendaharanya di CB Bali gitu ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan ini sih. Ada nggak keterikatan yang amat sangat mengikat sih menurut saya, setahunya Haji ini ya. Bahkan Haji pengurus di CB Bali kan harusnya tahu sih ya teman-temannya harusnya tahu. Ada nggak keterikatan khusus antara atau apa keuntungan dan apa kerugian ketika sebuah organisasi ataupun komunitas motor di sebuah kabupaten ketika bergabung dengan pusat yang kita bilang di Bali? Ada nggak keuntungan atau kerugiannya kira-kira? Kalau bahasa kita keuntungan dan kerugian ya, atau keterikatan lah. Kita ke bisnis sih. Keterikatan itu ada nggak sih? Keterikatan ada, artinya cuman itu juga di situ fleksibel. Artinya keterikatan kita salah satu syarat untuk kita bergabung, bahasanya ini chapter ya. Chapter itu sudah mencakup daripada beberapa anggotanya. Di chapter itu akan masuk kepada payung kita yang itu ada juga persyaratan. Nah, kebetulan di situ ada iuran wajib, mungkin tidak perlu saya sebutkan ya. Jumlahnya nominalnya nggak apa-apa, usah ya. Itu wajib kena iuran wajib itu per kepala, nanti digabung di chapter itu akan dimasukkan ke kas pusat Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah organisasi itu sudah terorganisir, contohnya dia punya struktur kepengurusan, dan ada anggotanya tentunya. Iya dong. Gimana sih organisasi nggak ada anggota? Nah nanti keuntungan kita adalah kalau misal kita kemana-mana keluar Bali, misalnya kita menghadiri salah satu acara, itu kita bisa membawa CB Bali, dalam artian saya sudah terdaftar di payung kita di CB Bali adalah yang terregistrasi ke CBI. Itu keuntungannya yang saya rasa selama ini. Selama ini dalam artian kita bergabung di CB Bali seperti itu. Nah itu. Terus kalau misalnya di salah satu acara kita, contohnya di Cipta Tabanan akan mengadakan acara, itu juga akan di backup dalam artian secara moral apapun oleh pusat. Pusat itu adalah payung kita di CB Bali. Kita di backup dan chapter kita juga ikut membackup. Karena apa? Kita seperti keluarga besar, keluarga CB Bali, makanya ada di Bali terkenal dengan kita sebutan Paiketan Semeton CB Bali. Nah itu yang saya tahu tagline-nya tuh, Paiketan Semeton CB Bali. Dan saat itu mungkin saya cerita ya sedikit. Silakan Ji, memang tujuannya kita cerita di sini Ji. Saat itu juga pada waktu CB Tabanan sudah berdiri, nah, kita juga dibimbing oleh beberapa senior kita yang sudah di CB Bali saat itu. Ada, saya sebut namanya, mungkin satu almarhum itu Pak Behanu, salah satu ketua yang terpilih dulu. Ada juga Pak Isa dan Om Noel itu yang juga ya, dan beberapa Pak Isa ya. Pak Isa saya tahu namanya Pak Isa, tapi saya nggak tahu orangnya. Nah nanti maaf ya Ji ya, potong lagi ya. Nanti Pak Isa, kalau misalkan Pak Isa nonton nih, Pak Isa nanti kita ngobrol di sini. Boleh nggak Ji? Boleh. Boleh dong, harusnya dong. Nah sekarang tinggal persetujuannya beliau. Pak Isa harus datang. Mungkin sekarang nggak lagi di Bali ya beliau? Beliau ada di Bali. Ada di Bali. Cuman ya kalau tadi saya sebutkan Pak Ketua sudah almarhum, ya semoga kita beliau tenang di sana dan tetap bisa melihat istilahnya dari sana kita masih membimbing klub kita. Almarhum. Ya nanti buat Pak Isa ya, Pak Isa harus datang nih Pak Isa. Janji lo Pak Isa lo. Kalau Pak Isa mau datang tuh, tulis di komen. Ya Pak Isa ya. Ya, sip. Itu untuk CB Bali. Berarti bisa digolongkan kayak pembicaraan kita di awal ya. Jadi keterikatan secara organisasi itu masih bisa dibicarakan gitu ya. Artinya nggak terlalu yang mengikat. Kalau ada acara, anak harus pergi ke sini, nggak harus gitu kan. Ya sedikit juga masalah keharusan bahasanya itu. Memang tidak ada kata-kata harus. Tetapi kalau yang berkesempatan hadir, ya silakan. Ya bahasanya saya punya logika begini. Mereka membuat
motor CB Ya. dengan mungkin mau menghabiskan biaya yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Betul. Nah, mereka pasti akan berkeinginan untuk memperlihatkan motornya. Itu logis itu. Itu sudah pasti. Karena kita paksa, Betul. pasti mereka akan hadir. Kalau mereka sudah ada waktu dan memang ya bekal tentunya. Pasti. Pasti harus dong, dompet harus isi dong. Nah, dan surat izin Surat izin. dari istri. Kalau yang nggak punya istri nggak perlu surat izin kan? Ya, tapi yang berkeluarga lah ya. Intinya harus izin keluarga dulu. Nggak boleh main lari-lari aja tuh. Iya. Nanti nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Oh gitu ya. Sip deh. Kira-kira ada yang ingin kita bahas lagi? Kalau Dari saya itu? kayaknya sudah lumayan ya, sudah cukup ya. Mungkin di pertemuan berikutnya barangkali teman-teman bisa nambahin, bisa nambahin. Harus dong teman-teman yang lain. Teman-teman ya, yang kita harapkan juga biar nggak ada dikira kita saya sendiri ya. Istilah pendiri sendiri bukan begitu, tadi sudah saya sebut. Enggak dong, kan tadi udah Ya. disebut 5 orang. Ya semoga mungkin beliau ada waktu untuk istilahnya memperkenalkan lah. Sebida mana mungkin ada yang kurang yang bisa saya sampaikan. Ya. Biar bisa ditambahkan oleh teman-teman yang saya sebut tadi namanya salah satu mungkin yang saya harapkan sih biar semua bisa istilahnya untuk menyampaikan artinya setelah berdirinya kita sebagaimana Tujuannya kita bikin apa konten ini juga sebenarnya ingin memperkenalkan ya teman-teman ya, ingin memperkenalkan bahwa seperti apa sih klub CB Tabanan. Klub CB Tabanan itu udah maksudnya ada organisasi jelasnya nggak gitu kan, biar teman-teman nggak nyangka kalau ini geng motor gitu kan. Maksudnya ya tahu teman-teman pasti sudah tahu lah kalau sebuah komunitas yang sudah terorganisir itu pasti maksudnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan kan, begitu kan, tidak boleh sembarangan gitu. Nah itu jadi ya nanti memang harus undang yang lain dong. Tujuan kita juga untuk share ke teman-teman, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada manfaatnya juga buat teman-teman. Nanti misalnya teman-teman yang sehobi gitu ya, punya CB, boleh kok ngobrol-ngobrol atau gabung-gabung dengan kita. Kalau mau misalnya masuk klub gitu aja ya silakan. Mau masuk klub atau mau bikin klub silakan. Itu mah bebas, kita kan negara merdeka aja ya. Betul. Oke, nah ini untuk yang terakhir Ji. Untuk yang terakhir, mungkin kira-kira apa nih harapan atau pesan untuk klub kita ini? Gini, mungkin saya di usia yang 40 lebih ya, di atas 40 lebih ya sekarang. 47 ya. Lalu lah Pak, terlalu tua Pak. Ya 40 lebih lah saya. Nah, biar nggak terlalu- Kepala 4 lah ya. Kepalanya udah 4. Itu. Nah saya mempunyai harapan Ya. ini yang mungkin kita sudah bangun dari awal bagi teman-teman yang anggota yang baru yang sudah bergabung di kita ya, agar benar-benar baiklah membawa nama klub kita, melanjutkan nama klub kita, dan harapan saya juga ke depan tambah solid. Selama ini sih sudah solid Pak ya. Kita biar tambah solid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu adalah salah satu dari keluarga kedua kita juga. Di luar dari keluarga kita yang di rumah. Baik-baiklah istilah dengan saudara. Itu yang saya sampaikan. Saudara kita di klub, di rumah, dimanapun, istilahnya kita mencari persaudaraan di sini itu. Dan yang terpenting agar bisa juga kandidat baru muncul yang akan melanjutkan bendera kita yang sudah kita pegang ini, ya terutama mungkin teman-teman yang baru bergabung, yang mungkin punya kesempatan nanti, bukan mungkin ya harus punya kesempatan. Karena kan kita membutuhkan pengurus-pengurus juga istilahnya yang di generasi berikutnya. Ya, tetapi jangan lupa dengan sejarah. Itu yang terpenting. Agar bisa CB Tabanan ini tetap berkibar. Ya, semoga kita sehat semua. Nah, itu yang saya harapkan. Dan satu lagi, tolong baik-baiklah membawa nama klub. Itu yang terpenting, baik kita di jalan, dimanapun, menghadiri salah satu acara dimanapun, bawalah nama klub CB Tabanan ini istilahnya ke arah yang positif. Itu yang terpenting. Mungkin ya nanti ada DRT yang juga di sana mengatur, mungkin pengurus inti yang akan menyampaikan bagaimana ya. Itu saja harapan saya, mungkin bukan sebagai pendiri ya, artinya mengawali. Bahasanya saya pendiri terlalu ekstrim Pak. Enggak sih, kalau menurut saya enggak sih. Mengawali, mendirikan,
building kan sama aja, artinya sama. Kalau menurut saya sih sama. Memang harus ada yang mendirikan gitu. Kalau tidak ada pendiri kan, pendiri bangsa ini siapa? Ya kan? Nah, gitu loh maksudnya. Enggak. Kalau menurut saya sih enggak terlalu ekstrem sih bahasanya. Dan yang jelas saya tunggu juga teman-teman yang tadi saya sebut. Ya. Biar bisa juga menambahkan. Itu yang terpenting. Betul. Nanti kita cari waktunya. Ya, mungkin bisa disiapkan waktunya kapan biar mereka ada waktu. Beliau mungkin juga yang dari Bapak tadi sebut di Bali bisa menambahkan mungkin apa yang kurang yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman di Bali, terus Bali bisa menambahkannya. Itu sih. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sebuah klub, jadi bicara kita di awal ya, sebuah klub itu tempat kita secara logisnya manusia ini ingin memamerkan kepemilikannya, betul kan, karena suka dengan CB, ingin memperlihatkan motor CB-nya, gabung di komunitas CB, ya kan, begitu kan, biar komunitasnya tidak warawiri, tidak tentu, lebih baik di klub, jadi biar resmi dalam artian terdata gitu kan, kalau terjadi apa-apa kita gampang kan gitu. Bahkan catatannya di sini melakukan sesuatu dengan positif kan gitu Ji ya. Oke. Ya. Nah, itu sih untuk obrolan kita hari ini. Ji, silakan minum dulu Ji sebelum kita duduk Ji. Siap. Ini nggak ada mereknya guys. Itu ya teman-teman ya. Bincang-bincang temu kangen kita hari ini. Terima kasih buat Haji Gusdi sudah bisa meluangkan waktunya hari ini. Kita bisa ngobrol banyak. Sebenarnya pengen ngobrolnya lebih banyak lagi sih sebenarnya. Cuman ya berhubung dengan waktu dan durasi. Ya. Gitu ya. Tapi tidak lupa juga kami menghimbau teman-teman agar seperti biasa ya. Kalau sudah konten di YouTube itu silahkan, kalau teman-teman suka, bermanfaat, silahkan subscribe, kemudian notifikasinya diaktifin, ya kan? Notifikasinya diaktifin biar dapat video-video terbaru dari kami. Jika suka, silahkan pencet like-nya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa, siapa ini? Subscribe Sudah tadi, di share ya, bagikan ke teman-teman yang mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di sini bermanfaat untuk semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi Cik Gusdi. Gimana salamnya? Ini. Oh iya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you. Thank you.